Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi via Zoom pada sore hari ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini dan dua rekan saya yaitu Merly Mei Sisilia dan Misrawati Baso. Topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah eh, modul ajar dan bahan ajar. Kepada presenter pertama, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Oh iya, kulum gitu. Kuluma, kuluma share screen anjir. Wait, wait, wait. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi via Zoom pada sore hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini, dan dua rekan saya yaitu Misrawati dan Merly Mei Sisilia sebagai presenter pertama dan presenter kedua. Baik, eh, sebelum mempersilahkan presenter untuk memaparkan materinya, saya akan share screen terlebih dahulu. Ada Mika? Hmm. Ada itu, guys? Oke, baik. Kepada presenter pertama, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang modul ajar bahasa Inggris. Next. Yang pertama ada informasi umum dengan jenjang sekolah SMP kelas 7 dengan kelas 7 semester ganjil fase D. Mata pelajaran bahasa Inggris, topik pembelajaran yaitu Describing People dengan alokasi waktu 3 JP atau 135 menit dengan jenis modul lengkap dari pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menggunakan kosakata dan frasa sederhana dalam bahasa Inggris untuk mendeskripsikan penampilan fisik dan kepribadian seseorang secara lisan dan tertulis. Peserta didik juga diharapkan dapat menulis deskripsi singkat tentang orang lain secara terstruktur dan komunikatif. Next. Yang kedua ada profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Aspek ini menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dan moral yang baik. Yang kedua ada mandiri. Siswa diharapkan mampu mengelola diri sendiri, memecahkan masalah secara mandiri, dan memiliki inisiatif serta percaya diri dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada bernalar kritis.
Siswa dilatih untuk berpikir logis, menganalisis informasi, dan mengevaluasi argumen. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Siswa memahami dan menghargai keberagaman budaya, suku agama, dan pandangan di Indonesia dan di dunia. Yang ketiga ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu flashcard kosakata penampilan dan kepribadian, gambar orang dengan berbagai ciri fisik, lembar kerja, dan PowerPoint. Next. Yang keempat ada metode pembelajaran. Nah, pada modul ini metode pembelajaran yang digunakan ialah ceramah, diskusi, dan praktik langsung dengan pendekatan kontekstual dan komunikatif dengan model tatap muka, dengan model pembelajaran cooperative learning. Next. Bagian B yaitu komponen inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menggunakan kosakata tentang penampilan fisik dan sifat kepribadian dalam bahasa Inggris, menyusun kalimat deskriptif sederhana tentang seseorang, dan menyampaikan deskripsi secara lisan dan percaya diri. Oke, next. Dan yang kedua adalah asesmen. Bentuk asesmennya itu lisan dan tertulis dengan jenis formatif. Yang ketiga ada pemahaman bermakna. Peserta didik memahami bahwa mendeskripsikan seseorang secara jelas dan sopan membantu mereka dalam membangun komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada presenter pertama atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan presenter kedua, yaitu Merlin dan Cecilia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kegiatan pembelajaran. Adapun pendahuluan 15 menit, salam, doa, dan presensi, ice breaking, dan persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Next. Adapun tahap pertama yaitu eksplorasi 30 menit. Guru menampilkan flashcard, kosakata, dan siswa menirukan pelafalan dan mencocokkan kata dengan gambar. Dan diskusi kelompok kecil. Siswa mengamati gambar dan menuliskan ciri-ciri orang tersebut. Next. Tahap kedua yaitu elaborasi 40 menit. Siswa diberikan LKPD untuk mencocokkan antara kosakata dengan maknanya, mendeskripsikan teman-temannya secara singkat. Next. Tahap ketiga yaitu konfirmasi 20 menit. Presentasi singkat dari beberapa siswa dan guru memberikan umpan balik dan koreksi ringan dan diskusi refleksi. Siapa yang kamu deskripsikan hari ini, apa yang kamu pelajari? Next, penutup 15 menit. Refleksi dan review kosakata hari ini dan memberikan tugas rumah. Membuat deskripsi singkat tentang anggota keluarga. Next. Adapun refleksi guru dan peserta didik yang seperti kita lihat di layar, contoh refleksi peserta didik. Next. Dan refleksi guru. Next. Adapun lampiran lembar kerja peserta didik bisa dilihat seperti di layar. Next. Adapun lembar kerja peserta didik
Adapun kunci jawaban LKPD. Next. Dan penilaian, pedoman penilaian. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Merlin Sislia atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kami guys, baik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahan ajar sesuai dengan modul ajar yang telah kami buat sebelumnya. Jadi, modul ajar kami yaitu tentang describing people untuk fase D. Sebelum pembelajaran dimulai, guru akan mempersilahkan murid-muridnya untuk berdoa bersama. Lalu, kegiatan selanjutnya adalah eh, penyampaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah penggunaan kosakata eh, atau use vocabulary, construct sentence, dan convey description. Jadi pada pertemuan ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Lalu eh, sebagai pertanyaan pemantik eh, untuk memulai pembelajaran itu diawali dengan guru menampilkan gambar karakter Dora seperti ini dan terdapat pertanyaan pemantik seperti Do you know what this person? What does she look like? Jadi pertanyaan ini menanyakan tentang bagaimana karakter atau ciri-ciri dari uh, Dora. Baik, untuk slide selanjutnya, itu guru akan menampilkan flashcard. Seperti yang dijelaskan oleh kedua pemateri sebelumnya mengenai media pembelajaran yang kami gunakan pada bahan ajar ini, yaitu adalah flashcard. Jadi flashcard di sini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah flashcard yang isinya tentang uh, tampilan fisik dari seseorang. Contohnya seperti tall, short, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua adalah flashcard yang menunjukkan tentang bagaimana kepribadian seseorang, misalnya baik hati, ramah, dan lain-lain sebagainya. Nah, saat menunjukkan flashcard kepada siswa, guru akan membacakan flashcard tersebut, lalu siswa akan mengikuti atau mengulangi kata atau kalimat yang sudah disebutkan oleh guru sebelumnya. Setelah itu, guru akan menampilkan eh, contoh-contoh dari descriptive text seperti yang ada di layar. Di sini ada let's use the words in a description. Jadi, setelah siswa mempelajari kosakata dari flashcard sebelumnya, mereka akan diberikan contoh teks deskripsi seperti yang ada pada layar. Contohnya seperti this is my friend Rani, she is tall and slim, she has long black hair, she is kind and friendly. Jadi pada uh, kalimat atau teks tersebut itu terdapat kata-kata atau kosakata yang sudah dipelajari pada flashcard sebelumnya. Jadi pada bagian ini guru hanya menampilkan contoh dari teks deskriptif. Nah, selanjutnya guru akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu write a short description of one of your classmates. Use 2 and 3 sentences about their appearance and personality. Don't write the name, keep it a secret. We will use this letter for a fun activity. Jadi pada bagian ini
guru akan memberikan tugas yaitu untuk menulis sebuah teks deskripsi singkat tentang teman kelas. Jadi siswa siswa diperintahkan untuk membuat tes deskripsi singkat tentang teman kelasnya tapi tidak menyebutkan namanya karena eh, apa kegiatan selanjutnya akan eh, membacakan membacakan hasil dari eh, teks deskripsi yang dibuat ini. Nah, selanjutnya sebagai sebagai apa namanya? Ice breaking, sebagai ice breaking, siswa diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang di mana siswa di di apa ya? Ditunjuk secara 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 random oleh guru untuk membacakan hasil hasil kerja dari teks deskripsi sebelumnya. Jadi cara 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 bermain dalam uh, Guess Who ini, siswa disuruh ke depan lalu membacakan hasil teks deskripsinya dan siswa lainnya akan menebak kira-kira siapa yang sedang dideskripsikan oleh siswa tersebut. Oke. Setelah itu, sebelum kelas berakhir, eh, akan diberikan PR atau homework. Ini PR-nya berupa describe a family member ya, atau mendeskripsikan anggota keluarga. Baik, itu saja presentasi dari saya. Eh, Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua presenter yang menyempatkan waktunya untuk melaksanakan Zoom pada hari ini. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.